Hello, what's up guys? Hari ini gue mau jalan pagi ke RP dan sekelilingnya, sekalian cari makan kali ya. Terus sekalian gue mau sharing nih, kalau GoPro gue nggak pakai baterai loh. Jadi bulan lalu kan gue beli nih GoPro nih ya. Nggak sengaja gue nemu channel YouTube yang ngebahas kalau si GoPro 10 ini bisa nggak pakai baterai penggunaannya. Itu asik tuh. Jadi gue sekarang sekarang gue nggak pakai baterai nih. Jadi gue pakai power bank yang Ulanzi punya. Jadi dia power banknya ini emang buat kamera. Dia kebetulan kabelnya Type C, bisa dipakai buat si GoPro ini nih. Kan gue pakai extender ya yang buat audio itu tuh. Nah, gue pasang dan bisa, tapi caranya nggak bisa sembarangan. Jadi waktu pertama kali beli GoPro kan dia minta update tuh. Nah, lu update aja dulu. Waktu itu sih gue update. Jadi setelah gue update, gue cobain tuh pakai power bank. Nggak mau cuy, dia bilang low power katanya kan tulisannya kan. Terus nggak sengaja tuh gue nemu YouTube channel yang ngebahas soal firmware. Jadi gue tinggal downgrade si firmware-nya. Gue sempet cobain yang 1.3, versi 1.3 tuh nggak mau dia. Tetap tulisannya low power ya kalau nggak salah ya. Tapi terus gue cobain lagi di 1.6 kalau nggak salah, versi 1.6. Lu bisa googling nanti sendiri atau nanti DM ke gue buat minta link pengiriman link Google Drive-nya. Buat link Google Drive-nya nanti gue kasih linknya supaya kalian bisa download. Kalau misalnya di caption, gue khawatirnya karena komputer gue penuh terus kan, jadi linknya mungkin bakal kehapus. Nanti tinggal DM aja kan, gampang ya. Ke Instagram gue, ke kemana sekalian lu follow. Ya jadi ini nggak pakai baterai nih sekarang nih gue nih ngerekam. Jadi gue pakai power banknya Ulanzi BG3, itu dia 10.000 mAh. Jadi kalau misalnya gue mau ngevlog lama tuh bisa tuh, asal baterainya kuat. Tapi kan enak ya, ini kan baterainya gue dapet 3, punya 3 ya. 2 yang abal-abal, 1 yang ori. Jadi yang ori nggak gue pakai biar awet. Yang 2 itu tuh yang gue geber tuh. Jadi buat di motor tuh gue pakai baterai. Kadang-kadang gue colok juga tuh si power bank gue yang BG ini, gue tempel di motor kan masalahnya kan. Jadi seharian gue bisa ngerekam. Terus ditambah lagi memory card gue kan ada beberapa tuh. Jadi biar durasinya agak panjang dikit yang gue dapat. Kemarin tuh gue cobain kan pakai 4K, pakai 5,3K. 4K sama Full HD tuh ukuran filenya sama. Kalau bitrate-nya nggak terlalu tinggi, gue pasang di standar doang. Jadi SD card gue yang 64 GB ini bisa ngerekam 2,5 jam maksudnya di frame rate 24 di 4K ini. Setelah gue upload sih emang nggak ada bedanya sih ya antara 5K sama, ya bedanya tipis. Terus uploadnya gue nggak tahan, bisa 4 jam kalau pakai IndiHome gue nih. Uploadnya 2 jam, terus nanti di YouTube-nya itu diproses lagi sampai 4K apa? Iya 4K. Itu makan 2 jam lagi, jadi 4 jam atau 5 jam lebih itu baru gue bisa share linknya ke orang-orang. Itu kayaknya kelamaan deh. Terus hasilnya juga gue perhatiin sama Full HD biasa nggak terlalu jauh. Gue lihat kan, nanti kan tergantung yang internet yang nonton juga kan. Jadi gue pikir orang banyak nonton di HP di jalan ya, sinyalnya turun naik ya, paling banter dapat kualitasnya Full HD kali kan. Nah gitu, jadi gue putusin tetap pakai 4K di frame rate 24, frame rate terus bitrate-nya gue turunin ke yang standar. Terus ya udah, karena gue udah berhasil pakai power bank ini nih, jadi gue bisa ngerekam agak lama nih. Nanti gue pulang dari motoran gue share ya. Gue udah 2 hari atau 3 hari gue nggak ngevlog soalnya badan gue agak meriang nih. Batuknya nih, gue malesnya tuh kalau lagi flu tuh gue batuk bisa 2 minggu sampai sebulan, demamnya 3 hari. Ini bibir juga masih agak kering, berhenti ngerokok juga agak susah kan. Gue kan editing belum gue lakuin tuh yang punya Om Ideal. Kita siap-siap ya, kita keliling bentar sambil cari makan terus balik. Nah nanti gue share tuh. Jadi DM aja nanti kalau misalnya lu nyari firmware yang nggak dapet, bisa DM gue. Gue nggak ngasih link Google Drive soalnya komputer gue tuh sering full memorinya, maklum lah. Banyak kerjaan yang ukuran-ukurannya gede. Oke, gue siap-siap dulu ya.
Gue tuh benernya ada rencana buat invest satu alat lagi nih yang terakhir. Kalau itu udah ada kayaknya lumayan lengkap deh gue. Jadi gue perlu kamera Insta360 buat bikin vlog. Pertama, supaya visualnya lebih menarik. Terus kedua ya itu, gue ada rencana bikin virtual, apa sih istilahnya, virtual 360 ya, buat profile. Jadi kalau misalnya gue pernah lihat tuh teman gue sih, ada teman gue bikin usaha, dia tuh bisa bikin di websitenya, biasanya tuh untuk perumahan, biasanya kalau hotel ya. Jadi kalau misalnya diklik, lu bisa masuk rumahnya, terus lu bisa gerakin mouse kiri ke kanan, ngeliat dalamnya gitu. Gue pengen bikin kayak gitu tuh, kayaknya nggak terlalu susah deh. Cuma ya perlu 360, itu gue udah searching tuh di Google, di Shopee, kayaknya butuh sekitar investasi sekitar 7 juta ya kayaknya, lumayan, tapi kayaknya ada gunanya, ada banyak gunanya itu. Mudah-mudahan sih. Coba gue pikirin sekitar beberapa minggu ini sampai bulan depan, kalau misalnya emang bisa menghasilkan selain ngevlog, ya why not lah ya. Tahun ini kayaknya belanja lumayan banyak nih gue nih, mudah-mudahan balik modal. Nih gue udah mau berangkat, kita ketemu di jalan ya, oke. 6.5 hours later. Kunci udah dikunci, kita tinggal jalan. Kita kayaknya lewat kanan deh, kita lewat SMA 5. Oke. Nih kali ini kayaknya kencang deh, soalnya gue ikat. Audio aman. Oke, jalan, kita ke kanan. Kita lewat Nurul Quran terus via SMA 5. Iya, jadi gue setupnya gitu jadinya sekarang tuh. Udah 3 vlog ya. Jadi si power bank gue yang Ulanzi BG3 itu kan 10.000 mAh tuh. Jadi dia sekalian tongkat selfie, dan emang fungsinya emang buat kamera dia. Agak mahal itu, sekitar 400 ribuan. Nah jadi ya gue kan ngevlog tuh masih malu-malu gitu kan kalau misalnya di tempat umum. Jadi misal kayak waktu kemarin motoran kan, gue ngevlognya di motor kan. Kalau di motor mah gue pede-pede aja, nggak kelihatan ngevlog soalnya. Nah pas sampai di kafenya tuh yang gue mokal, lagian juga nggak enak juga kan, namanya orang baru ketemu hari itu, masa sih gue ngevlog kan. Ditambah lagi gue mokal sih emang. Terus nah itu si GoPro tuh udah lowbat waktu itu, dan pakai power bank ini dia cepet ngisinya, lumayan fast charging nih. Udah penuh lagi, jadi gue manfaatin buat ngecas kalau lagi nggak ngevlog. Nah jadi kalau pas lagi ngerekam dia nggak ngecas. Pas pada saat standby kamera dia bakal ngecas si power banknya. Jadi kalau beli GoPro 10 ya tinggal lu downgrade nanti firmware-nya, bisa dicari lah di Google tuh firmware. Kalau firmware yang gue pakai ini yang versi 1.6 kalau nggak salah. Nanti pulang motoran gue sharing gimana caranya. Ini gue lewat Nurul Quran sekali-sekali. Sekarang jam 10:05. Iya, gue pengen coba bikin virtual 360 itu loh. Jadi namanya apa sih tepatnya, kayaknya sih nggak terlalu susah. Gue tinggal perlu aplikasinya doang. Nanti gue coba googling di YouTube pun pasti ada tuh caranya tuh. Cuma ya dia perlu alat tambahan ya, Insta360 kalau mau gampang. Kalau pakai lensa kamera gue yang Sony itu kan 16 mili ya, dia tuh PR-nya nanti nge-stitch-nya tuh nggak bakal sebagus si Insta. Soalnya kan si Insta kan dia jauh lebih lebar, dia lensanya fisheye ya, sedangkan lensa gue cuma lensa wide standar. Investasinya lumayan tuh.
Tapi ya visual yang bakal dihasilin ini bakal bagus. Coba kita lihat ntar lah keuangan bulan depan nih. Gue pindah ke kamera depan kali ya. Ya ini Braja Mustika. Kita di depan ke kanan ya. Ini bukan macet, ini lampu merah. Ini gue nggak enak badan tuh dari 3 hari lalu. 3 hari lalu tuh malam agak demam. Terus besoknya udah lemes. Terus akhirnya ke dokter kan. Dokter nih obat yang dari dokter udah habis nih. Dokter cuma ngasih obat buat 3 hari kayaknya. Nah itu ada sisa obat batuk tuh, gue pengen coba dulu. Kalau flu tuh males gitu, gue bisa lama sembuhnya, lama. Jadi flu nih sekarang demam 2 hari misal, habis itu pasti batuk. Nah batuknya lama tuh, bisa seminggu 2 minggu, terus nanti flu lagi, batuknya hilang, flu lagi, terus batuk lagi. Nah baru beneran sembuh tuh kalau kayak gitu. Jadi gue pernah waktu itu cuma gara-gara flu, gue sakitnya tuh sebulan waktu itu, batuk segala. Mungkin ya karena gue perokok berat juga kan, mau berhenti susah. Nah ini Bogor nih udah lagi perubahan musim sih kayaknya tuh. Lihat tuh daun-daun udah pada. Tapi kalau daun-daun pada gugur kan harusnya ke musim panas ya. Kan kita kan bulan apa nih sekarang, bulan Oktober kan, harusnya masuk ke musim hujan kan. Dan kalau dari tahun ke tahun sih, tahun lalu enggak sih, emang 3 tahun terakhir ini emang cuacanya nggak menentu sih. Harusnya kan Oktober ini udah musim hujan. Kita lewat mana ya? Lewat SMA 5 bener, ke kiri nanti lewat Taman Manunggal. Itu nggak tahu tuh si Tony itu masih lari pagi gitu anak. Si Evan juga kayaknya nggak bisa deh tuh anak. Dan anak motor gue nih kayaknya nggak bakal touring di bulan-bulan ini, tapi nggak tahu ya. Ini udah hampir pertengahan bulan. Nah ini SMA 5 nih. Di sini ada lucu loh spanduk loh, ada tulisan ini nih. Dilarang, oh ini jalan jualan. Waktu itu ada tulisan dilarang jemur pakaian, mana ya? Oh udah cabut. Oh ini nih, dilarang menjemur pakaian di pagar sekolah. Kelihatan nggak? Siapa yang mau jemur pakaian di pagar sekolah? Apa tetangga-tetangga depan itu ya? Kacau amat nih. Ini kalau malam nih tongkrongin banyak orang di sini nih. Yang punya rumahnya, ya kalau anak-anak yang nggak rese sih aman ya. Tapi biasanya kan gandeng itu. Ya kita udah deket Taman Manunggal. Dan ini gue nggak tahu nih, buntut dari perang Israel sama Palestina terhadap nilai tukar rupiah. Kan rupiah lagi anjlok nih sekarang, tapi belum nyampe 16.000 sih. Dia anjlok, harga elektronik makin mahal dong. Aduh, dilemak ya. Gue agak bingung juga sih, gue mau tambahan usaha, tahu usaha apa ya yang jelas bisa gue lakuin kan ya, berhubungan sama multimedia ini kan. Kita kalau ngomong bikin kafe juga ribet hitungannya kan. Jadi gue mikir sih buka kafe nih, misal kalau mau buka kafe, seenggaknya gue harus ada spare untuk gaji 6 bulan pegawai pertama. Soalnya kan ya 6 bulan sebenarnya mepet juga kan. Usaha tuh setahun ya dikorbanin sebenarnya tuh, sepinya tuh setahun mungkin minimal ya. Ya taruhlah setahun. Gue gaji pegawai taruhlah 1 juta satu orang misal, atau 1,5, ya taruhlah 3 juta lah 2 orang kan. 3 juta kali setahun itu 36 juta tuh untuk dana cadangannya sendiri. Baru tuh kelihatan tuh prospeknya gimana kafenya kan. Sekarang banyak yang pakai kamera di jalan ya.
Mudah-mudahan gue belum telat terjun di sini. Iya, jadi gue buka kafe tuh kayaknya agak nggak berani ya. Soalnya emang nggak bisa gue lakuin sendiri. Gue tergantung sama orang kan. Mau gaji orang ya 2 orang minimal kayaknya. 2 orang aja itu segitu gue harus kerja, ikut-ikutan ngatur kan. Nah tapi di sisi lain sih kalau jalan menguntungkan juga, gue jadi bisa ninggalin usaha gue, terus gue jalan kayak sekarang gini nih. Kan banyak yang bisa gue lakuin kalau jalan kan, ketemu orang, nawarin paket segala. Ini nih kekurangan gue nih, selama buka studio gue nggak bisa sering-sering keluar. Lu bayangin aja gue motret dari 12 apa 15 tahun yang lalu, 2004 tuh, berapa tahun gue. Itu gue ketemu fotografer tuh yang paling sekitaran studio gue doang. Anak KFV kemarin itu gue baru ketemu tuh. ABR si Om AB itu baru ketemu gue kemarin tuh. Dan mungkin mereka juga baru tahu gue juga kali kan. Ini gue udah nyampe Air Mancur. Makan di mana nih gue enaknya? Udah jam 10 kayaknya, warteg aja kali ya. Iya. Ini juga mau rencana libur seminggu sekali, belum juga gue lakuin. Dan sekalinya libur ya udah pasti sama bini gue jalan. Kan nggak adil juga, masa sih gue jalan sama anak-anak kan. Tunggu anak-anak yang mana ya? Malum. Akhir-akhir ini emang terjadi eliminasi lagi nih di pergaulan gue. Bulan lalu nih emang banyak kejadian. Itu bulan September ya, tapi gue bersyukur lah. Dengan kejadian itu gue tahu. Ya nanti juga kesaring lah, nggak usah. Lu tuh nggak usah ketakutan nggak ada teman. Yang penting tuh lu punya temen beberapa tapi baik, itu aja intinya. Yang lain ya sekedar pergaulan biasa aja. Oh ini mobil Honda. Ya inilah suasana Air Mancur, Sudirman. Dan gue menuju ke warteg DS. Warteg legendaris dari gue zaman nongkrong. Iyalah nggak jadi KRP lah. Udah jam segini juga. Gue tuh jam segini kenapa ke warteg tuh jam keluarnya goreng tempe. Goreng tempenya nggak tahu kenapa itu enak gitu. Di situ bener sama aja ya. Jadi kalau udah pakai kuah tahu tuh aduh mantap. Jadi karena gue kebanyakan makan di warteg tuh zaman kuliah, zaman gue udah buka di studio di dermaga itu kan makan sendiri, hidup sendiri kan waktu belum married kan. Jadi gue kebiasaan kalau makan tuh harus pakai air teh tawar panas. Kalau enggak tuh kayaknya kurang afdol gitu. Dan sambal hijau harus ada, sambal pedas harus ada. Sambal hijau juga pedas sih, cuma lebih pedas sambal yang merah, tapi yang itu ya, yang keriting tuh. Ini daerah main gue nih dulu nih. Maksudnya tempat yang selalu gue lewatin kalau main, gue main di daerah situ tuh. Di sana ada Dewi Sartika. Jadi kalau kuliah gue kesiangan udah seringnya gue nongkrong di situ tuh. Nanti janjian sama orang, keluar dari situ nongkrong lagi, terus balik lagi ke tongkrongan yang di pengadilan. Gitu tiap hari. Kacau ya. Oh ada apotek sini, apotek primer. Ini tuh udah deket Dewi Sartika. Ini namanya apa ya, gue lupa tempatnya tuh. Cibalok, gitu, jalan Cibalok. Ini gue ke salah belokan. Satu lagi. Ini ada fotonya Singgala, ini teman gue ada yang nyalek. Ini Singgala ini, si Andri, sukses bro. Ya di warteg. Itu
itu Dewi Sartika udah nggak kurus. Kapan-kapan kita jalan ke situ ya. Ah, sepi amat, tutup Sugan. Oh, buka. 24 hours later. Udah, makannya kita muter. Kita balik. Itu 21 Dewi Sartika, lagunya kayak lagu dugem. Hah, tuh denger gak? Jedak jedug. Kita balik lewat mana ya? Enaknya sambil jalan-jalan bentar. Di sini tuh banyak kos-kosan di sini. Soalnya kan deket RP ya, anak RP itu banyak anak jauh. Ya kayak dari Serang, Rangkas tuh. Nyekolahin anaknya ke sini, ke Bogor. Emang RP tuh terkenal bagus sih dari dulu. Soalnya kan sekolah disiplin deh. Ini mood kameranya miring-miring. Oke, kita ke kanan ke arah Hotel Salak. Ini gue mau jalan sama bini gue ke cafe yang di Gadok gitu, belum jadi-jadi juga nih. Apa sore ini ya? Atau besok? Gue pulang dari sini mau beresin punya Om Aidil, mumpung badan lagi agak mendingan, tinggal batuknya doang. Kita ke kanan. Pengen lewat Jembatan Merah kali ya. Gue tuh mau masukin duit ke bank, lupa bawa duitnya. Sekarang kan udah tanggal 19 ya. Tagihan-tagihan kayak listrik, telepon itu tuh sekarang tuh jatuh temponya tanggal 20. Ya biasanya sih listrik gue akhir bulan gue bayar. Yang gue utamain tuh wifi. Kita udah nggak bisa lagi hidup tanpa wifi. Tanpa internet deng. So banyak juga yang nggak punya wifi, jadi dia ngandelin dari handphone kan. Ya emang ini sih apa, hiburan yang apa ya, simple ya, daripada harus keluar rumah kan. Kita bisa ngeliat tempat lain di YouTube, kayak nonton motovlog kayak gini kan, bisa ngeliat oh Bogor tuh gimana sih gitu kan, Bali gimana sih gitu kan, tanpa harus kesana. Awalnya tuh gue nggak suka loh nonton motovlog gitu. Gue pikir kan ngapain gue nonton orang naik bawa motor kesana kemari, tapi lama-lama tuh enak ya. Lama-lama tuh keren, lucu gitu. Jadi gue lama-lama tuh serasa gue yang bawa tuh motor gitu. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang nggak bawa motor atau nggak hobi motoran, mungkin tetap garing kali ya. Kecuali kalau dia ngemasnya ada di motor kadang-kadang, terus ke tempat makanan dia turun ngevlog gitu, atau ke tempat wisata ya mungkin lebih umum ya, lebih general. Di sini, daerah sini terkenal dengan daerah percetakan juga nih, selain yang di Sukasari itu tuh apa sih, Gang Roda ya. Di sini kan banyak percetakan juga, tapi di sini banyak nih. Masih ada yang nyablon segala. Dan sejak ada mesin jadi tertekan mereka tuh. Ini gue muter di mana ya? Ini perasaan gue aja apa emang kameranya miring ya? Gue ngerasanya kameranya miring. Kan harusnya dia bisa ngelurusin horizontal. Si GoPro ini bisa ngelurusin horizon setahu gue. Tapi perasaan gue aja kali ya kalau ini miring. Pakai
pakai mesin mati lagi. Itu jembatan penyeberangan yang di di stasiun udah kelihatan bentuknya tuh. Itu bakal rame tuh pasti tuh, dipakai buat foto-foto sama orang. Instagramable. Keren sih. Gitu ya harusnya ya. Sekarang tuh kalau mau bikin apa-apa tuh harus desainnya bagus gitu kan, jadi menarik ya. Masa cuma kayak gitu, cuma fungsi doang, manfaatnya jadi nggak terlalu banyak. Kalau kayak tadi kan dia kalau desainnya bagus tuh jadi ini apa, mengundang wisatawan ya gak? Wah, Bogor keren gitu kan. Jadi fungsinya bukan sekedar jadi fungsi dasar nyebrang jalan, tapi jadi estetika. Itu rumah tempat gue potong rambut, itu rumah tua tuh. Kalau dijual gue pengen lo beli itu rumah. Kayaknya asik ya tinggal di pinggir jalan seperti itu tuh. Tapi mahal pasti walaupun dia dijual. Kita udah biasa lewat lurus ya, coba kita lewat kanan. Di situ ada jalan tembus tuh. Tapi nanti lewat ini lagi, lewat Braja Mustika lagi. Masih gatel nih bener tenggorokan gue. Ini PGB. Ini mie Apollo di sini lumayan yang paling enak loh ini. Si Ingko-nya itu tetangga gue waktu di Sempur dulu. Si Ingko Aliong. Dulu nih waktu zaman gue kecil, ini terminal dulu. Terminal angkot. Dan di depan ini nih sekolah gue TK Pertiwi 3 dulu. Entah sekarang jadi apa. Nah ini jalan kita tembus ke sini ke bawah biar nggak kena macet yang di kanan tuh. Ini kalau nggak salah deket apa? Oh ini kebun kopi itu apa ya? Kolam renang itu loh. Kota Paris apa di sebelah mana nggak tahu. Ini mobil mau kemana sih? Nggak jelas. Ini Al Ghazali. Dulu tuh gue pernah kehilangan mod di sini nih. Keluar dari jaket yang nemu lumayan tuh, masih baru dipakai 2 minggu kali, jatuh di sini nih. Pas gue balik lagi udah nggak ada. Jadi kita lewat sini tuh buat ngindarin macet di pertigaan itu, TK Pertiwi tadi tuh. Di situ ada pertigaan. Pertigaan itu selalu macet gara-gara angkot pada ngetem. Ini sekolahan apa sih nih? Orang. Oh, ada pom bensin Shell di sini. Baru nggak. Makin kesini makin gersang di arah sini. Untung pohon-pohon di sana dipertahanin tuh di depan. Makin banyak ruko soalnya. Ya mudah-mudahan pohon-pohon di sini masih dipertahanin sampai kapan pun juga ya. Biar kayak di Bandung kan banyak yang pohon-pohon begini. Jadi seger. Nih baterai GoPro gue udah mau habis lagi nih. Paling berapa menit ya? 15. Tadi gue berangkat berapa menit? 10 menit paling ya, taruhlah. 10 menit, 20 menit doang udah habis tuh. Ini perkiraan gue
40 menit udah dry. Padahal segini ya hampir smoothnya tuh standar gue pasang. Standar high ya, bukan yang super. Apa sih bukan super, apa sih yang paling tinggi, gue lupa istilahnya. Bukan yang paling tinggi ini, yang di bawah yang paling tinggi. Di belakang ini ada suara sirene ambulan. Kita kasih jalan. Itu nggak mau mundur, mau minggir. Ada aja ya. Golkar menang, masyarakat sejahtera. Amin. Oh iya, soal calon presiden. Kalau Mahfud MD turun, gue kayaknya bakal pilih deh. Kalau enggak, gue bakal apa namanya, golput. Kemarin gue lihat di YouTube Mahfud MD jadi wakilnya Ganjar. Pilih yang jelas-jelas aja lah. Ini kita di ini jalannya apa sih? Lupa gue jadinya. Dururku kan. Gue tuh waktu masih jalan ini belum dibuka, sering main sepeda ke sini nih. Soalnya enak, tracknya hampir lurus. Ini kan lurus kan, ke bawah kan hampir lurus. Terus turunan, jadi kalau naik sepeda tuh ajib lah. Terus ada sungai di bawah sana. Itu ada kafe baru di situ tuh. Ini mau kemana nih mobil? Oh, itu tuh bisa cuci motor juga ya? Baru tahu. Macet bubaran anak SD kayaknya. Nah tuh. Selalu macet di sini nih. Di bubaran anak SD, di situ ada SD Gunung Batu. Tuh sebelah kanan tuh di Pagentongan. Nah, itu ada truk kuning itu pasti dekat rumah gua, kok di depan rumah gua tuh berhentinya tuh. Ada setengah jalan dia pakai, ada aja. Padahal toko itu kalau udah tahu rame pindah gitu ya ke tempat yang ada parkirannya. Ini mah nggak mau dia bilang ini jalan nenek moyang dia katanya. Tuh lihat tuh setengah jalan dia pakai. Many months later. Nah, seperti yang tadi gue ngomong, jadi GoPro gue ini tuh bisa dipakai tanpa baterai. Jadi settingannya gini nih. Tuh. Jadi ini gue Ulanzi powerbank, Ulanzi BG3 yang 10.000 mAh. Jadi
gue cobain sih selama ini ngevlog keluar tuh berangkat pagi sampai pulang sore jam 3 jam 4 nih nggak habis baterainya, paling setengah habisnya nih. Nah jadi gue bisa pakai baterai, bisa pakai nggak pakai maksudnya, bisa nggak pakai baterai. Nah ini audio adapternya si GoPro, jadi gue bisa nyambung ke Saramonic gue. Sekarang lagi dipakai di kamera yang itu tuh. Terus ini kabel audio ya, gue selipin. Terus ini ada magnetic, jadi gue bisa quick release tuh. Ini magnet nih, tuh bisa dilepas. Nah jadi bisa tanpa baterai. Kemarin itu tuh waktu bulan lalu tuh gue akalin di downgrade si ini baterai kukuran ya. Di downgrade si firmware-nya tanpa baterai. Terus coba gue nyalain. Ini gue colokin dulu powernya ya. Ini di sini nih ada USB. Nah terus gue nyalain. Tuh, nyala cuy. Ya. Ini tanpa baterai nih. Jadi gue downgrade si firmware-nya ke yang versi 1.6 kalau nggak salah. Coba bentar ya. Ada di laptop gue, nanti gue share di Google Drive deh. Biar gampang kalian downloadnya daripada DM ya. Ini dulu. Jadi versi update-nya tuh firmware-nya versi 1.16. Ada beberapa firmware sih yang gue cobain 1.3 nggak bisa, dia tulisannya low power seinget gue. Ini yang versi 1.16. Jadi pertama kali beli GoPro tuh pasti minta di-update kan. Nah kalau di-update tuh dia nggak bakal bisa pakai power bank. Nanti tulisannya low power biasanya. Ini gue downgrade ke 1.3 jadi bisa dah. Tuh ini nggak pakai baterai cuy. Gitu, jadi pakai power bank punya Ulanzi. Nah ini mic. Nah ini remote-nya GoPro gue beli, bisa buat remote wireless di sini. Terus gue ikat di sini pakai kabel tis nih. Gitu. Cara install gampang kok. Nah kita lihat ya. Jadi gue lupa nih link downloadnya di kemana. Jadi ntar gue masukin ke Google Drive kali ya. Nah ini nih. GoPro Hero 10 downgrade firmware to versi 1.16. Ini tinggal di unzip sama lu. Di unzip, misalnya di extract here, nanti dia jadi folder update nih. Nah ini yang di copy nih ke memory cardnya si GoPro. Gampang, tinggal di copy doang, selebihnya dia otomatis. Nih ya gue praktekin ya, gue matiin. Terus gue copy update-nya ke si SD card. Nih. Jadi folder update-nya di copy ke SD card. Pastiin baterai lo lebih dari 50%. Nah, copy si folder update, itu nama foldernya harus update. Kalau nggak dia nggak bakal bisa otomatis ke detect sama si GoPro. Masukin ke si drivernya. Update folder tadi ke sini nih, ke SD card kita tadi, USB drive yang E. Terus paste kalau di gua kan E kan, di lu nggak tahu kan. Nah di copy itu, nah udah ke copy tuh ke SD card gue, lalu pindahin dah ke GoPro kita.
tinggal kita pasang. Oke ya, kita pasang ya. Dia otomatis nge-update. Kita pasang. Ini gue pakai baterai baru aja kali ya. Wait. Seenggaknya 50% sih baterainya. Tapi gue lupa udah berapa persen, kayaknya udah full deh. Gak apa-apa kali ya pakai baterai yang itu, kayaknya udah bisa. Nah, untuk install ya mau nggak mau pakai baterai kan. Kita masukin baterainya, terus tinggal nyalain si GoPro-nya. Nah, tuh otomatis deh. Lihat deh. Tuh. Otomatis update deh. Biarin tunggu sampai dia selesai. Ini yang downgrade ke versi 1 berapa sih tadi, lupa gue, 1.3 ya. 1.6. Ke download 1.6. Nah, komplit tuh. Update komplit, nanti dia biarin dulu. Tuh, restart sendiri. Nah, nyala lagi. Gue matiin ya. Gue matiin. Kita coba tanpa baterai. Ini baterainya gue cabut. Terus gue colokin si adapternya. Terus gue nyalain si power bank-nya. Lalu kita power up. Nah, nyala tuh. Ya. Tanpa baterai cuy. Keren ya. Jadi lu bisa rekam panjang nih kalau kayak gini nih. Ya, tanpa baterai. Nanti link si firmware-nya gue kasih deh di Google Drive, jadi tinggal lu copy. Tapi kalau misalnya Google Drive-nya nggak nyala ya DM aja lah, gampang kan, tinggal hubungin gue doang. Di deskripsi tuh ada link Instagram gue, kalau nggak langsung komen aja. Jadi biasanya tuh nanti biar jalan selama ini nih gue kalau ngevlog. Jadi ini nih tanpa baterai ini kalau udah turun dari motor. Jadi gue beneran cuma 1 baterai yang kepake dari berangkat sampai pulang. Ya tinggal memory card-nya aja. Gue bawa memory card kan yang 64 GB satu. Itu bisa 2,5 jam. Terus yang 32 GB itu bisa 1 jam, 1 jam lah kira-kira kalau Full HD ya. 32 GB tuh gue ada 3. Nah ini remote-nya, ini si Saramonic-nya yang receiver-nya nih. Ini transmitter ya, yang di kamera itu receiver. Jadi dia kalau beli dapat 2 nih, ini sama ini. Nah ini buat ngerekam environment atau kalau gue ngobrol sama orang. Nanti gue kasih lagi 1 lagi tuh buat dipakai sama dia. Jadi suaranya clear. Apalagi ya? Jadi gue pakai adapter audionya si GoPro nih. Gue nggak pakai media mode, terus casingnya tuh pakai Ulanzi. Jadi dia rapi ya kelihatannya. Terus ini juga nih, ini magnetic. Nanti kalau misalnya lu sering nonton vlog gue, ini ada di helm nih gue taruh nih. Yang bagian magnet, bagian belakangnya. Gitu. Oke, sampai sekian vlog gue hari ini, semoga berguna bagi kalian. Dan gue lagi masih mikirin soal investasi untuk media nih. Jadi kayaknya gue perlu kamera Insta360. Kita lihat bulan depan berani gue beli atau enggak. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.